Checking voices 1, 2, and 1, 2, 3, 4. Checking voice 1, 2, and 1, 2, fucking 4. 1, 2, 3 ya, ada 3-nya. Baiklah, jumpa lagi dengan saya Punju Setiawan, kawan-kawan sekalian, di channel kesayangan Anda semuanya, yaitu Bengkel Las CV Kedu. Ya. Jadi kali ini saya akan membahas tentang sharing-sharing ya. Sharing-sharing gini. Saya sebenarnya itu suka sekali dengan hal-hal mengkonten dan terutama adalah dokumentasi misalkan syuting-syuting ya, ngambil video begitu, atau misalkan gambar-gambar begitu, itu saya seneng banget. Dan biasanya saya juga kerjakan di HP, biasanya saya bawa laptop di lapangan, juga saya biasa bawa barang yang satu ini, namanya adalah GoPro. This is my best investment sebagai seorang konten kreator yang juga seneng jualan. Artinya jualan sekarang ini saya kembangkan bengkelas. Jadi saya seneng banget. Jadi biasanya juga saya bawa yang satu ini, kok jadi pamer Mas Bro. Enggak, ini is also one of my best value investment. Iya, bener nggak katanya? Ini adalah salah satu bentuk investasi saya yang saya gandrungi sekali ya. Jadi, nah biasanya itu saya ngonten di jalan. Kadang-kala itu saya bawa pakai itu GoPro, kemudian saya tempelin di stand begitu ya. Bahkan dulu itu saya juga punya dongle-nya, kemudian ada mic-nya. Jadi kayak semacam ngevlog gitu ya. Tapi ribet. Bahkan saya biasanya untuk reaksi video gitu kan bawa laptop juga sekalian di jalan. Kemudian kadang-kala juga ibaratnya itu saya biasanya nenteng, kalau sudah pakai laptop nenteng beginian ya. Wah, kayak pindah office gitu ya, pindah kantor. Tapi sekarang ini saya seneng banget karena gini, konten bagi saya itu kan ibarat kata itu dokumentasi harian ya. Saya dokumentasi aja apa yang saya temuin di jalan begitu. Nah, sekarang saya ambil simple ternyata, dan cara ini itu baru-baru aja itu saya terlintas ya. Cara yang paling mudah, ngeditnya juga tidak terlalu banyak-banyak, kalau bisa langsung dari OBS itu langsung diupload, karena ini penting sekali. Jadi nggak usah ngelewati masa editing, karena editing itu juga memakan waktu ya. Saya kalau ngedit itu aduh samburadul itu wis tak masuk ya, dan saya juga bukan desainer yang bagus, yang baik. Jadi ngedit itu hanya jalan aja wis pokoknya jadi begitu saja, dan videonya juga nggak ada pembukaannya, ada video openingnya, wis kano saya nggak pakai itu semuanya. Kenapa? Karena saya nggak bisa. Lah kemudian juga sewa orang itu untuk bikin seperti itu juga nggak punya duit lah untuk alokasi untuk bayar orang ya. Kalau nggak dibayar juga nggak enak. Kayak logo yang di samping itu, logo yang di sini ya. Nah, ini saya lihat itu. Itu sebenarnya bikinan teman saya juga lewat PowerPoint. Bikinannya teman saya Mas Aulia. Waktu itu saya ketemu di Warkop, saya bikin logo aja, aku mana teh logo koyo apa. Nah, akhirnya dibikinkan seperti itu, saya difoto seketika, kemudian juga jadi seperti itu. Saya lihat, ya masuklah nggak apa-apa, wis langsung saya belikan kopi dan selesai. Jadi logo yang dadakan. Tapi ini saya nemu satu cara yang kira-kira itu menurut saya itu sangat sangat handy sekali, sangat sangat membantu sekali. Kita ganti screen. Nah, ini adalah cara saya, dan biasanya itu kan saya pakai GoPro begitu ya, pakai ngedit lagi di Premiere Pro begitu. Kemudian sekarang ini sudah nggak pakai itu lagi. Sekarang gini gampang sekali pakai. Jadi gini, metodenya begini. Metodenya adalah saya pakai ini aja. Jadi saya liput apa yang kemudian saya temukan harian ya. Misalkan ketemu di jalan, misalkan ini ya, saya ini nganter pager ya ke kawasan Pagesangan gitu. Kemudian ada juga misalkan apalagi Anda lihat video JP ini, Hik Domino. Anda bermain juga itu, saya juga sama bermain. Kemudian ada lain misalkan yang ini saat misalkan, ini saya di lokasi di daerah Sawah ya, untuk memastikan ukuran, dan ibunya ini closing dari media sosial Facebook, Mas Bro. Terima kasih ya Bu Sinta ya, sudah order ke bengkel Las CV Kedu. Intinya adalah, jadi saya dokumentasi saja apa yang saya temukan hari itu. Misalkan saya ketemu dengan orang, misalkan ketemu door to door misalkan, atau misalkan lagi ya nyoting di bengkel gitu. Itu saya dokumentasi saja pakai
bukan bukan landscape begini, tetapi pakai yang lurus begini ya. Itu kemudian nanti ketika sudah selesai dengan semua kegiatan apa namanya sales menyales, kemudian garap menggarap, malamnya itu 1 2 3 jam bikin konten seperti ini ya. Kemudian bermodalkan HP dari liputan yang saya temukan di saat dari pagi sampai sore hari tadi itu cerdas tuh kan. Bagi saya ini sangat membantu sekali ya. Jadi ini enak bagi saya karena memang saya nggak ribet-ribet lagi untuk misalkan ngeliput A, ngeliput B, ngeliput C, kemudian saya ngedit lagi di Premiere Pro, kadang juga ngasih voice over, kemudian ngedit di HP begitu. Nah, saya nggak pakai seperti itu sekarang. Saya sekarang lebih simpel aja pakai liputan yang saya temukan di jalanan ya. Misalkan saja apa yang saya temukan ya. Nah, misalkan ini nih. Nah, misalkan komentari ini ya. Jadi ini adalah ruangan studio yang saya gunakan ya. Ya, ruangan ini adalah my everything ya. Selain anak dan istri dan orang tua dan keluarga dan semua saudara-saudara saya, ini adalah ruangan yang saya pakai untuk mengedit, menggali ide, kemudian juga studio kecil-kecilan seperti ini ya. Dan memang gak karuan kabel-kabel di mana-mana ya. Kemudian juga mic yang saya suka banget meskipun ini tembakan, ini Kretz SM58. Kretz SM58 Beta 58, maunya itu pakai Sennheiser atau Shure atau misalkan merek Hardwell ya. Tapi karena dana terbatas ya sudahlah kita pakai yang ada saja, kita manfaatkan sebaik-baiknya. Jadi ini adalah landscape ya, kotor banget itu, lemari ya, dalamnya keyboard ya macam-macam. Kemudian di sini ada apa lagi itu, ada laptop ya. Jadi ini adalah my everything. Ini adalah ini adalah ruangan yang saya pakai untuk mempromosikan Bengkel Las Kedu ini, membangun Bengkel Las Kedu ini dan mengenalkan kepada Anda secara digital ya. Jadi adalah cara termudah bagi saya, tidak sulit-sulit. Nah, file yang saya hubungkan dari HP itu tadi mungkin saya kumpulkan ya, misalkan materi hari ini gitu, satu file, satu folder, kemudian saya komentari satu persatu ya, kemudian saya tinggal hidupkan laptop, hidupkan OBS, sambungin HP pakai screen copy SCRCPY, kemudian hidupin juga yang satu ini adalah webcam ya. Selesai. Kemudian saya tinggal bikin komentar, mungkin kegiatan harian dan update apa yang saya lakukan misalkan, apa yang saya temui misalkan, nah gitu-gitu. Dan juga misalkan lagi ada postingan menarik di Instagram misalkan, saya download videonya, kemudian tinggal kumpulin satu folder di HP, kemudian kita tinggal ibarat kata itu tinggal langsung play saja. Oke. Apa lagi nih? Apalagi yang ada di sini nyetrum. Saya beli sandal nih kayaknya nih. Nah, ini juga misalkan ini. Nah, ini adalah saat Indonesia melawan Malaysia ini. Sayang sekali waktu itu saya tidak pas. Wah, jadi kalau orang Indonesia suka bola termasuk saya ya. Itu nyata. Jadi sampai nonton penuh itu di warkop ya. Di warkopnya penuh itu, wah seneng banget lah rasanya kalau lihat lagi timnas bertanding yang mainnya jelek atau bagaimana, bahkan mungkin kalah sama Thailand kemarin, saya nggak tega akhirnya saya pergi ya. Baru belum juga babak pertama, mungkin sekitar 10 menit pertama yang kebobolan langsung itu langsung saya tinggal ya. Jadi dokumentasi harian seperti ini bagi saya adalah sesuatu yang menurut saya juga fine ya, artinya itu ya kita ngonten itu kan juga widely open, jadi apapun itu bisa dikonten, bahkan apapun menurut saya. Dan yang lagi marah sekarang misalnya afiliator itu kan banyak ngonten dan flexing perkara crazy rich dan lain sebagainya ya. Duit itu kayak kita itu nggak susah gitu. skip masalah itu ya, saya nggak mau komentar masalah afiliator atau apa itu, yang jelas ya sedikit akhirnya sedikit komentar ya. Dulu itu saya kira itu yang flexing masalah Lamborghini dan yang dikenal sebagai anak muda kaya itu saya respect banget ya, karena saya kira trader handal, benar-benar saya kira trader handal karena saya juga kenal dengan dunia ibaratnya derivatif itu sejak tahun 2004 dan sampai sekarang juga masih suka untuk analisis ini harga naik atau turun.
Saya bukan di saham tapi di FX-nya itu saya seneng ya, dan saya sempat juga beberapa kali juga membuktikan ya market itu berpihak kepada saya, berpihak pada market begitu, dapat cuan juga. Tapi memang kalau sampai jadi Ferrari dan sebagainya itu gila-gilaan, lotnya berapa bro, dan modalnya berapa gitu kan. Jadi akhirnya saya kira trader ternyata memang diungkap oleh banyak orang ternyata afiliator, artinya itu mempengaruhi orang untuk ikutan trading bersama mereka. Kemudian nanti kalau ada sesuatu, misalkan kalau dibilang bahasan-bahasanya itu kalau loss dapat profit 70% ya, gila-gilaan itu di YouTube banyak dibahas. Tapi ya sudahlah, itu yang terjadi. Dan mungkin komentar saya adalah kok bisa-bisanya ya, kok bisa-bisanya itu juga ikut-ikutan gitu. Apakah ikut-ikutan karena tertarik? Mungkin mereka itu handal dalam trading ya, tapi kemudian akhirnya ngikutin mereka, tapi kok malah cembuk gitu ya. Beradul. Oke, jadi ya, misalkan ini adalah pagar pagar stainless ya, ukuran 302, kandungan stainlessnya tebalnya 1 mili dan kerap sekali ya untuk balkon. Ini untuk yang Pagesangan, daerah Pagesangan 1.100.000, 1.100.000 sudah dipasang, dan alhamdulillah customernya itu enggak komplain, dan mereka customernya seneng banget ya. Bahkan mesen lagi, ini kalau untuk bumper mobil gimana, tapi masih belum deal harga, nanti kita tunggu saja. Kemudian juga nah ini waktu proses pengangkutan ya ke sono, dan saya waktu itu belum tidur 2 hari, benar-benar belum tidur 2 hari, dan saya minta bantuan Mas Buyung untuk nganterkan ya ke lokasi. Besoknya baru dipasang, saya antarkan dulu ke lokasi, di apa namanya di ya namanya juga balkon ya, pagar aja kita tengguluk pakai pickup gitu. Pokoknya jadi Mas Bro. Dan ini saya jadi afiliator boleh enggak ini ya? Ibarat kata mempengaruhi Anda untuk pesan order ataupun ngorder-ngorder pagar itu ke kita ya di UKM Bengkelas CV Kedu ini. Jadi kan ya nggak apa-apa toh, nggak bijui toh, nggak menipu toh. Jadi ngompori orang supaya ayo Mas Bro pesen pagar dan balkon di tempat saya. Ayo Mas Bro, ini tukangnya berpengalaman. Ini ayo Mas Bro, ini masuk ini garapannya ini jelas handal. Oh iya, waktu pengerjaannya berapa hari nih Mas untuk balkon stainless? DP, sejak DP diberikan itu terhitung 7 hari. Alhamdulillah ya, 8 hari sampai pemasangan. Dan paling mentok-mentok ya 10 hari lah. Tapi rata-rata kalau di rata-rata itu sekitar ya seminggu lah. Seminggu, 7 hari, 8 hari itu memang apa namanya, memang bisa dipasang langsung ya. Apalagi ini, misalkan lagi lah, ini adalah rumah ya, rumah di kawasan yang tadi saya puluh ya, saya datang ke sono. Kemudian ini rumahnya mau dibangun Ciamik bro, jadi ukurannya memang kecil karena memang lazim ya di Surabaya, bahkan mungkin di kota besar lainnya tanah kecil itu juga punya value berharga sekali Mas Bro kalau di Surabaya ya. Itu kalau saya bilang ya, antara pesantren di perkotaan dan pesantren di pedesaan, mungkin value-nya kalau secara kasat mata itu di perkotaan lebih lebih ya, karena emang harga tanahnya aja mahal gitu. Gila-gilaan, dan juga godanya juga mahal, godaannya kan bukan hanya sekedar nggak ada kiri kanan, tapi kiri kanan tuh malah maksiat di mana-mana ya. Jadi godaannya tambah lebih jos di top markotop ya. Kok bahas itu malahan. Ini apa ini? Oke. Nah, ini juga, ini adalah teman saya yang datang ya ke lokasi ini ya. Waktu itu dianya nganterin ibunya, uminya, kemudian mampir ke saya gitu. Jadi waktu enak-enak boker ya, dia telepon nang ndi, aku ngeseng bro. Kadel kan lapo. Ya aku nang ngarep mau pamu iki. Oke, akhirnya di situ saya kolaborasi dengan dia karena dia juga YouTuber ya, YouTuber, guru yang menyambi YouTuber. Dia punya program namanya itu Ngobrang ya, ngobrol sembarang. Kemudian saya punya ya podcast Embongan atau OTW podcast ya. Jadi akhirnya kita kolaborasi dan ngobrol ngalor ngidur, namanya juga podcast. Kadang itu omongannya juga nggak jelas. Kabel bro, kabel bro. Iya. Iya, seneng, seneng. Saya rasa ini adalah cara yang tepat ya bagi saya pribadi. Ini cara yang masuk, ndak sulit-sulit ngedit, ya kan? Ndak ke Premiere Pro kemudian nambahin A B C D F G, ndak seperti itu. Paling mudah sekali caranya demikian, dan mungkin saja cara seperti ini bisa juga buat para penggiat UKM ya,
para penggiat UKM ini kan saya kira penting sekali untuk juga bisa ikutan dan aktif terus di media sosial macam YouTube seperti ini, kemudian juga Facebook ya, saya sampai bikin Facebook page tersendiri, kemudian juga Instagram mungkin ya, itu juga harus diperhatikan betul-betul. Jadi YouTube, Instagram, YouTube, Facebook page, kemudian LinkedIn ya. Kalau Instagram yang terakhir karena memang pas pemesanan paling banyak itu dari Facebook dan ada yang kontak dari LinkedIn. Kalau dari Instagram saya hanya taruh apa namanya itu link di situ sebagai katalog lah ya. Nah, kalau YouTube ini memang agak berbeda karena saya hobi aja, hobi untuk sharing-sharing kepada Anda-anda lewat video-video yang ya mungkin liputan-liputan sederhana seperti ini. Baiklah, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan dan kawan-kawan sekalian, terima kasih banyak sudah mau menyimak sejauh ini ya. 15 menit Mas Bro, dan semoga saja Anda makin dekat dengan Bengkel Civic Edu. Saya kira itu saja, dan kalau ada pesan-pesan pagar silahkan kontak saya, kontaknya ada di deskripsi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Anda semuanya. Bye-bye.